Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Muhammad Mustafa dengan nomor NIM 2510911304 sebagai guru di Madrasah Aliyah Sunan Bonang, Braniwetan, Maron, Probolinggo, dan sekaligus sebagai mahasiswa di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober 2025 akan melakukan uji kinerja pada mata pelajaran fikih dengan materi sholat dalam keadaan sakit. Demikian perkenalan dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu agar ilmu yang akan kita pelajari bermanfaat. Silakan ketua kelas memimpin. Persiapan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya absen dulu ya. Ya, Pak. Malik. Maulana Putra. Mesa. Husin. Emrian. Hadir, Pak. Mo Putra. Hadir, Pak. Gefira. Dimas Nadi. Hadir, Pak. Regina Putri. Mufika. Ramadhani. Salpa. Zainal Abidin. Mo Febrian. Lukman Hakim. M Fajar. Izin apa kemana? Sakit. Faikatul Mukarramah. Kemana? Baik. Kita doakan teman kita yang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan, dan yang dalam perjalanan mudah-mudahan diberi keselamatan. Amin. Ala jinnya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ya kana abdu ya kana sa'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa, untuk menambah cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan berdiri.
Indonesia tanah airku. Indonesia kebangsaanku, airku, kita bersatu. Indonesia bersatu. Saudaraku, ibu, bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwa namanya untuk Indonesia ya. Indonesia merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia, Indonesia merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia. Silakan duduk kembali. Silakan keluarkan bukunya. Apakah ada yang masih ingat materi pada pertemuan kemarin? Masih. Coba ayo diingat-ingat tentang apa? Tentang rukun sholat. Ada berapa rukun sholat? Coba yang putra ada berapa rukun sholat? Coba ada berapa? 17. Ya, jadi rukun sholat ada 17. Coba sebutkan 5 saja. Ya. 1 niat, 2 takbiratul ihram, 3 baca Fatihah, 4 rukuk, 5 ibadah. Kasih aplaus. Yang tak kalah penting daripada rukun adalah syarat sahnya sholat. Siapa yang masih ingat? Ya, silakan. 1. Kunci dari adat, 2. Wajib, 3. Dan 4. Gerakan, 5. Masuk waktunya sholat, 6. Untuk sholat. Ya. Kasih aplaus. Baik, sebelum kepada acara inti, kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Terima kasih. Seperti yang telah saya sampaikan bahwa materi berikutnya adalah sholat dalam keadaan sakit. Apakah kalian pernah sakit? Pernah. Apakah pernah melihat orang sholat sedang sakit? Pernah. Di mana? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Baik, kira-kira dari sekian ratus atau bahkan ribu, ada berapa orang yang sakit yang sholat? 5%.
Kira-kira kenapa tidak sholat? Karena tidak tahu caranya. Baik. Jadi tujuan pembelajaran pada materi ini adalah setelah belajar kalian dapat menjelaskan dasar hukum dan tata cara sholat bagi orang sakit. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, apabila kalian atau saudara kalian atau tetangga kalian sakit, nanti bisa menjelaskan dasar hukum dan tata cara sholat. Ya. Kemudian kalian setelah pembelajaran ini bisa menyebutkan macam-macam cara sholat dalam kondisi sakit. Ya, jadi ada bermacam-macam. Kemudian yang ketiga, dapat mempraktekkan sholat orang sakit sesuai syariat. Yang nomor 4, dapat menunjukkan sikap cinta dan empati terhadap orang sakit. Ya, ini tujuan dari pembelajaran. Jadi ingat-ingat, kalian setelah ini mampu menjelaskan ini. Sholat adalah tiang agama. Yang namanya tiang, kalau diibaratkan rumah, kalau tidak ada tiang, maka bangunan akan begitu juga kita apabila tiangnya, sholatnya kalian tidak melakukan, maka bukan bukan orangnya, paling tidak iman akan pudar atau bahkan bisa hancur. Ya. Jadi Allah menunjukkan cinta kasih sayangnya dengan memberi rukhsah, memberi keringanan bagi orang sakit agar tetap bisa sholat tanpa kesulitan. Jadi begitu cintanya Allah kepada hambanya. Jadi dalam situasi bagaimanapun, sesulit apapun, coba ini diperhatikan. Ya, kira-kira ada yang bisa jawab ini? Yang nomor 1, jika seorang tidak bisa berdiri, apakah masih wajib sholat? Wajib. Yang nomor 2, bagaimana cara sholat jika tidak bisa sujud? Yuk, gimana? Sholat sambil duduk. Yang lain? Sholat sambil berbaring. Yang lain? Yang lain? Pakai isyarat. Pakai isyarat. Jadi alternatif terakhir adalah pakai isyarat. Apa bentuk kasih sayang Allah dalam memberikan rukhsah sholat? Ada yang bisa jawab? Coba angkat tangannya. Apa bentuk kasih sayang Allah dalam memberikan rukhsah sholat? Baik, rukhsah yang dimaksud tadi, kasih sayang Allah itu apabila kita tidak bisa melaksanakan sholat berdiri, sholat duduk. Apabila tidak bisa duduk, berbaring. Ya, dan seterusnya. Kenapa? Karena sholat adalah kewajiban bagi setiap orang muslim, setiap orang Islam. Ini dasar hukum yang tadi. Ya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
Bukannya. Ya. Apa tadi itu sudah tidak bisa berdiri, duduk, dan seterusnya. Karena berdiri adalah termasuk rukun sholat. Ya. Di Al-Quran banyak terkait dengan perintah sholat. Ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Ya. Aqimis sholat liduluki samsi ila ghasaqil lail. Banyak. Intinya pentingnya sholat. Jadi tata cara sholat ini satu yang tidak mampu berdiri adalah duduk. Ini di masjid-masjid sudah disiapkan biasanya terkait dengan kursi. Ya, tapi yang sunnah duduk iftiros. Apa duduk iftiros? Duduk pada tahiyat awal. Ya. Dua, sholat berbaring. Sholat sambil berbaring. Yang nomor 4, sholat dengan isyarat. Jadi apabila dari ketiga-tiganya tidak mampu, maka mampunya dengan isyarat, dengan catatan akalnya masih sehat, ya masih sadar bahwa dia masih hidup. Agar terjalin kerjasama, maka akan saya beri tugas kelompok. Untuk pembagian kelompok, silakan berhitung 1 sampai 4. Ya, dimulai dari Eka. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, tuh. Jadi diingat-ingat, yang nomor 1 kumpul dengan nomor 1. Ya, Pak. Yang nomor 2 kumpul dengan nomor 2. Silakan. Jadi nomor 1 di sebelah sini, 2 di sebelah sini, di sebelah kanan saya, sama di sebelah kiri saya. 1 dan 2. 3 di sebelah pojok. Kemudian pojok sana kelompok 4. Ini nanti tugasnya di sini. Ya, Pak. Ya. Tugasnya tulis, bisa ditulis tugasnya di kertas yang barusan saya kasihkan. Yang pertama adalah mencari dalil Al-Quran. Ya, ditulis tugas yang pertama, tugas diskusi kelompok yang pertama, mencari dalil Al-Quran. Sudah? Belum. Mencari dalil Al-Quran. Mencari dalil Al-Quran. Mencari dalil Al-Quran. Dua. Yang nomor 2, mencari dalil hadis. Mencari dalil hadis yang nomor 2.
Yuk, sudah ditulis? Jadi yang pertama adalah Al-Quran. Yang nomor 2 mencari dalil hadis. Yang nomor 3 tata cara sholat. Jadi kalian kelompok ini, diskusi ini akan memperagakan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Ya. Jadi kelompok 1 sholat duduk. Kelompok 2 sholat berbaring. Kelompok 3 sholat terlentang. Ya, yang nomor kelompok 4 adalah sholat dengan isyarat. Ya, silakan mencari dalil, nanti dipresentasikan. Bagaimana bisa dipahami? Ya, melanjutkan sudah. Ada kesulitan? Itu yang praktek anunya kan direkam. Itu kan cuma ada pakai isyarat apa katanya. Ya. Bapak, yang katanya itu gimana? Yang nomor 3 Tata cara sholat. Tata cara sholat itu misalnya posisi duduk, ya, berarti melaksanakan itu yang pertama, berarti ya, kedua memperagakan. Iya, ditulis juga. Jadi nanti ada yang memperagakan, ada yang memvideo. Iya, ada yang membaca. Ya, Sudah praktek pulang. kalau sudah. Ya. Waktunya tinggal 7 menit. Silakan diselesaikan. Setelah ini per kelompok akan mempresentasikan. Jadi hasil diskusi siapa yang akan menjadi peraga, siapa yang akan memvideo, dan siapa yang akan membaca dalil dan tata cara sholatnya. Sekarang waktunya sudah habis. Lanjut ke speaking. Silakan berdiri. Boleh diikuti. Ya, menghadap ke ini mulai. Ya. Nah, boleh untuk refresh. Ayo, bisa diikuti. Baik, terima kasih. Untuk lebih semangat, kita tepuk semangat.
Terima kasih. Jadi setelah selesai tugas kalian mempresentasikan. Dimulai dari kelompok 1. Ya, silakan ke depan. Jadi posisinya kelompok 1 siapa yang memvideo, siapa yang menjadi mediator atau alat peraganya. Kemudian siapa yang akan membaca. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Pertanyaannya 1, mencari dalil Al-Quran. Jawabannya, dalil Al-Quran dapat menggunakan kata kunci yang spesifik terkait topik yang ini. Takbiratul Ihram. Allahu Akbar. Sudah, Pak? Sudah. Baik, kasih aplaus untuk temannya kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduk. Persiapan kelompok 2. Ayo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Ayo, silakan. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan 1, mencari dalil Al-Quran. Jawabannya menggunakan pengertian spesifik tentang topik yang ingin Anda cari dalam aplikasi atau situs web Al-Quran online seperti takwa, puasa, atau sholat. Yang kedua, mencari dalil hadis. Jawabannya diciptakan kata sholat. Yang pertama, yang kedua, takbiratul ihram. Kasih aplaus temannya yang kelompok 2. Satu, niat. 2, takbiratul ihram dengan lisan. 3, membaca bacaan sholat seperti biasa. 4, rukuk. Dudukkan pandangan mata sedikit ke bawah. 5, iktidal. Membalikkan pandangan dengan hormat. 6, sujud. Dudukkan pandangan lebih rendah dari muka. 7, duduk di antara dua sujud. Pandangan sedikit naik ke depan. 8, sujud kedua. Dudukkan pandangan lebih rendah dari rukuk. 9, niat ambil pandangan normal ke depan. 10, salam. Ucapkan salam dengan pandangan ke arah kanan dan ke arah kiri. Baik, alhamdulillah sudah bagus. Cuman sedikit penekanan terkait dengan sholat isyarah. Ya. Misalnya posisi ruku dengan sujud itu harusnya kepala lebih nunduk daripada ruku. Ya. Jadi misalnya posisinya takbiratul ihram Allahu Akbar. Jadi bagaimana kita sholat sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahu Akbar. Subhan rabbil azim wa bihamdihi subhan rabbil azim. Bismillah liman hamidah. Allah sujud berarti posisinya agak bawah daripada ruku. Ya. Jadi ini hikmah dan nilai cipta. Dengan
berbagai cara yang sudah kalian praktekkan tadi, Allah memudahkan bukan menyulitkan. Ya, jadi tidak bisa duduk boleh sambil berbaring. Tidak bisa berbaring sambil terlentang. Tidak bisa lagi sambil isyarah. Ya, kalau tidak bisa, ya mungkin sudah almarhum. Ya, Islam menghargai setiap usaha ibadah sekecil apapun. Ya, jadi setiap kebaikan sekecil apapun pasti ada balasannya. Rusuh adalah wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Keringanan rusuh ini adalah keringanan yang Allah berikan kepada kita. Kita belajar empati dan peduli kepada sesama yang sakit. Jadi bukti kita empati kita kepada orang yang sakit tadi, praktek itu yang sudah di video bisa diberitahukan kepada sanak keluarga atau paling tidak kalian sendiri. Ketika sakit kalian melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah kalian ketahui. Jadi renungkan dalam diri bagaimana cara kita mencintai Allah dalam keadaan sakit. Sementara Allah sudah mencintai kita, tidak membebani kita. Tadi itu misalnya tidak bisa berdiri, tidak perlu berdiri, duduk. Ya, tidak bisa duduk, silakan tidur. Intinya Allah mencintai kita sesuai kesanggupannya. Sekarang tinggal kita bagaimana mewujudkan cinta kita kepada Allah. Paling tidak dengan melaksanakan kewajiban sholat. Jangan sampai ditinggalkan. Pesan guru, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena Allah selalu memberi jalan kemudahan. Ya, ini kalian pegang teguh. Tanamkan keyakinan bahwa Allah itu melihat kita dan kita selalu dalam pengawasannya. Ya. Mungkin setelah ini kalian apabila sakit sudah bisa melaksanakan sholat ya? Ya. Alhamdulillah. Demikian dari saya untuk pelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Bersiap. Kami siap. Selamat mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Dari saya Ayo Kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang perempuan